Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi Kang Mike. Halo Kang Eji. Apa kabar Kang Eji? Baik Kang. Oke. Kang Eji, ada berapa orang yang sudah join pada acara pagi hari ini? Yang udah join tuh 3 teman. Udah termasuk Patra Komalanya nggak tuh Kang? Jangan termasuk Patra Komala, peserta-peserta yang ada di sini pagi hari ini. Bisa Ada kelihatan nggak 9. sih? Bisa kelihatan ada 9 orang Kang. Ada 9 orang. Oke, Kang Eji, boleh dipanggil satu-satu. Di situ ada siapa saja? Di sini ada hostnya sendiri dari Patra Komala. Terus di sini Oke. juga saya bawa help desk kita Kang Mike. Di Patra Komala itu ada Deborah Kang Mike. Deborah, boleh Ya. dicek Deborah bisa open apa? Biar pada kenal. Halo semuanya. Halo Deborah, selamat pagi. Selamat Kamu pagi. jadi admin buat Patra Komala saat ini? Iya. Oke, thank you. Kang Eji, siapa lagi Kang Eji? Terus di sini ada Bu Eka Lestari juga. Oh, Bu Eka Lestari itu Teh Elo ya? Ya, Biasa Teh TL. Elo, beliau juga yang mengurus Patra Komala pada saat ini? Terus di sini ada dari Ekraf, mungkin itu Teh Rini ya untuk dari Ekraf Oke, itu. Teh Rini. Oke, Ya. berikutnya. Terus ada Bu Eriska. Bu Bu Eriska. Eriska. Oke, Bu Eriska, selamat pagi Bu Eriska. Apakah bisa mendengar suara saya dengan clear? Halo Bu Eriska. Belum ya? Belum Oke, kayaknya Kang Mike. berikutnya siapa? Terus ini ada 2 orang yang masih mencoba join untuk audionya juga. Kang Mike ada dari iOS Design dan Yos juga Design. dari Pri. Oke, iOS Design boleh sapanya iOS Design siapakah bisa kami panggil? iOS Design. Halo iOS Design. Oke, belum. Siapa lagi Kang Ezi? Ada dari Pri itu kedua orang yang terakhir saya sebutkan itu masih coba join untuk audionya sih Kang. Oh, oke. Oke, kalau begitu. Pada saat ini pada hari ini kita coba untuk ketemuan sama semua member Patra Komala, Kang Eji. Jadi karena tanggal 11 bulan 11 itu kita punya event virtual, itu IPR Festival Kolasme. Jadi IPR Festival ini adalah IPR itu Intellectual Property Right atau hak kekayaan intelektual. Jadi kita coba untuk mempromosikan bahwa kekayaan intelektual itu sangat penting sekali untuk dipromosikan dan semua orang itu harus punya hak kekayaan intelektual, apalagi orang-orang yang kreatif yang ada di Kota Bandung. Nah, pada tahun ini kita memperkenalkan kepada semua member-member Patra Komala di sesi yang pertama. Jadi nanti jam 1 siang ada lagi, jam 4 siang ada lagi, jam 7 malam ada lagi. Semuanya ini kita lakukan pada hari ini untuk mensosialisasikan ada beberapa poin penting. Yang pertama ada aplikasi Patra Komala. Nah, aplikasi Patra Komala ini saya nggak tahu apakah sudah pada download atau belum yang ada di sini. Kalau belum, silahkan download karena sudah ada versi iOS. Sudah ada Kang Eji? Sudah ada Kang Mike, sudah ada. iOS-nya sudah ada, kemudian Android-nya apa lagi ya? Ya, Android-nya itu lebih duluan daripada iOS. Android-nya sudah ada juga, jadi silahkan di-download aplikasinya. Kenapa? Karena aplikasi ini yang akan
para pelaku kreatif di Kota Bandung dengan market. Dengan market itu apa? Semua yang membutuhkan kreativitas di dunia. Oh gila, di dunia. Kenapa? Karena Patra Komala ini akan dipromosikan sebagai platform atau patron aplikasi ekonomi kreatif yang akan dipromosikan oleh Kota Bandung, sehingga siapapun yang membutuhkan orang kreatif atau pelaku kreatif bisa langsung ngobrol. Nah, bisa langsung ngobrol sama pelaku kreatifnya. Ini menarik, kenapa? Karena aplikasinya kan sekarang ini member Patra Komala itu ada 2.000 lebih, tetapi yang aktif sayangnya tidak sampai 2.000. Nah, makanya pada hari ini kita sambil mengkonfirmasi, sambil ketemuan juga, sambil ngobrol bareng juga, kita pengen tahu berapa banyak sih yang sudah daftar dan juga menggunakan Patra Komala sebagai website untuk mengelola profilnya. Oke, yang pertama, atau jangan-jangan sudah pada lupa nih bahwa sudah pada daftar website Patra Komala. Di website tersebut pada saat kita mendaftar, kita mengupdate profil kita, maka secara otomatis akan terupdate di aplikasinya. Begitu Kang Eji? Betul, Kang Mike. Betul. Jadi para pelaku kreatif yang sudah punya akun itu silahkan update profilnya. Itu ada keterbatasan-keterbatasan Kang Eji ya. Jadi hanya ada berapa foto yang bisa diupload ya. Produk Kang Mike ya. Jadi maksimal itu untuk satu member itu bisa mengupload 10 produknya. Jadi harapannya tuh para member ini akan aktif gitu mengupdate produk-produk unggulannya yang akan dipromosikan oleh Patra Komala ini Kang Mike. Ya, jadi 10 foto terbaik silahkan upload di Patra Komala. Websitenya ya, website. Jadi ada dua di sini. Ada website Patra Komala, ada aplikasi Patra Komala. Website Patra Komala itu untuk mengelola dashboard dari masing-masing member Patra Komala. Di situ juga ada info-info yang updated dan menarik apabila ingin ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kota Bandung. Salah satunya event yang terselenggara di tanggal 11 bulan 11 nanti ada Kolasme. Nah, di sana itu bisa update profil Kang Egi ya. Update profil, kemudian secara otomatis akan terupdate di aplikasi Patra Komala. Betul Kang Egi? Iya, betul Kang Mike. Oke. Berikutnya yang menarik adalah di profil tersebut terintegrasi sama online store-nya ya. Iya, jadi ke marketplace masing-masing sih yang udah Boleh diceritain dipakai. nih. Boleh Ya, diceritain Kang Egi. siap. Ya, jadi kalau untuk aplikasi sendiri nanti tuh bakal nampilin dari data-data produk-produk yang udah didaftarin sebelumnya di websitenya itu, Kang. Nah, nanti di isian websitenya itu ada untuk produk ini tuh dijual di mana. Itu bisa kalau misalkan aplikasi mungkin dijualnya itu di Play Store, di App Store kalau untuk di iOS. Mungkin kalau untuk barang-barang atau makanan bisa juga kan kita masukin link GrabFood-nya atau link Tokopedia, Shopee dan lainnya mungkin Kang Moy kayak gitu. Nanti ketika kita buka katalognya atau produknya itu di aplikasi, ketika orang pencet beli, itu tuh akan diarahkan ke marketplace yang tadi dia daftarkan. Oh, menarik nih jadinya. Jadi kalau orang biasanya ya, kan kalau kita mau belanja online tuh kita menggunakan ambil kata misalnya Shopee. Shopee kemudian cari baju batik misalnya. Belum tentu ketemu sama pelaku kreatif Kota Bandung ya. Tetapi melalui aplikasi Patra Komala ini semua diarahkan kepada pelaku kreatifnya dulu dan punya store di mana. Apalagi kalau mereka punya website sendiri. Bisa nggak Kang Eji? Bisa dong Kang Mike, nanti tinggal dimasukin aja alamat websitenya di situ. Alamat website-nya tinggal dimasukin situ. Tinggal dimasukin situ aja. Jadi nanti kalau begitu orang tinggal mendownload aplikasi Patra Komala, kemudian mereka tinggal langsung ke pelaku kreatifnya, bisa klik-klik di situ dong Kang Eji? Ya, bisa. Wow, ini menjadi kelebihan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku kreatif, terutama yang hadir di link Zoom kita pada hari ini. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Pada hari ini kita ingin mensosialisasikan bahwa ada satu kegiatan menarik di tanggal 11 bulan 11 yang kita sebut dengan kolase turisme. Jadi semua pelaku kreatif itu bisa
mulai mengupdate profil akan dipromosikan agar semua orang bisa mendownload aplikasi Patra Komala. Bagi yang belum, silakan download aplikasinya, karena aplikasi ini akan mempertemukan pelaku kreatif dengan pasar kreatifnya. Ini menarik. Kenapa? Karena aplikasi ini menjadi satu-satunya aplikasi yang akan dikedepankan oleh Kota Bandung. Jadi siapapun yang sudah menjadi anggota Patra Komala, silahkan mulai mengupdate profilnya agar nanti bisa dipromosikan. Untuk mengikuti Kolasme sendiri nanti kita akan beritahukan linknya, kita anggap sebagai member-member yang aktif untuk bisa dipromosikan. Karena kekhawatirannya begini, ada member yang sekedar daftar karena ingin ikutan eksibisi, let's say Bandung Broadway. Banyak banget tuh yang pengen ikutan Bandung Broadway, tapi kan tidak semuanya dari kota Bandung. Karena mereka mendaftar Patra Komala, Bandung Broadway-nya sudah tidak atau belum diaktifasi lagi, mereka lupa punya membership di Patra Komala. Nah, akhirnya tidak diupdate. Nah, melalui kegiatan ini kita mengharapkan agar semua pihak, terutama pelaku kreatif, bisa mengupdate profil dan kita anggap sebagai member yang aktif. Sebelum nanti akunnya kita anggap sudah tidak valid lagi. Begitu. Kang Eji, ada lagi yang bisa di-share terkait Patra Komala? Kayaknya Kang Eji banyak membuat video-video tutorial yang menarik nih Kang Eji. Mungkin kalau untuk Patra Komala sendiri yang tadi udah disebutkan sih Kang, kurang lebihnya mungkin tadi garis besarnya udah disebutkan oleh Kang Mike ya. Nanti mungkin bisa kita lihat aja mungkin ya bareng-bareng aplikasinya itu kayak gimana Kang. Oke. Kang Eji, di situ kalau tidak salah bisa terintegrasi juga dengan WhatsApp. Untuk WhatsApp itu untuk sekarang Kang itu tuh masih langsung ke call center. Jadi Kalau langsung. misalnya nih, kalau misalnya nih pelaku kreatif dia memasukkan website dia, memasukkan nomor WhatsApp, pelaku kreatifnya memasukkan nomor WhatsApp. Karena gini, pelaku kreatif seringkali pasar ini ingin ngobrol langsung sama ownernya, ya kan? Itu bisa nggak di sini Kang Eji? Masuknya sih masih masuk ke kontak sih Kang, belum Masuk ke masuk kontak ya? ya ke kontak sih. Nanti ada kalau misalkan mau menghubungi pelaku ekonomi kreatif ini, ada di situ kontaknya dimasukin juga di situ ada informasinya juga kok. Nah, jadi pelaku kreatif juga harus selalu standby. Kenapa? Jangan sampai nomornya tidak valid lagi. Karena bisa jadi para pasar kreatif ini mereka itu pengen ngobrol, pengen langsung kontakkan sama si membernya, sehingga halo saya pengen beli batiknya dong gitu misalnya kan, pengen ngobrol, seringkali pengen video call lagi. Kenapa? Karena takutnya nggak percaya kan, banyak penipuan nih, penipuan digital itu akan menjadi masalah juga. Dan karena Patra Komal ini dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sehingga diharapkan memang satu, trusted. Nah, untuk trusted ini Disbudpar akan melihat keaktifan dari para member Patra Komala, jangan sampai nanti profilnya tidak update sehingga dianggap tidak valid lagi. Ini yang perlu dicatat oleh semua pelaku kreatif yang hadir di sini. Jangan sampai nanti membership-nya dinyatakan tidak aktif. Nanti juga akan ada tim yang akan berkolaborasi untuk bisa meng-cross-check di lapangan. Mungkin di tahun depan rencananya seperti itu Kang Eji. Jadi untuk mengkonfirmasi juga keadaan dari workshopnya, karena seringkali mereka mempunyai alamat atau workshop, dan Patra Komala ini tidak melihat apakah pelaku kreatif tersebut bentuknya badan PT atau CV atau perorangan. Patra Komala ini melihatnya ke individu kreatifnya gitu Kang Eji kan ya? Ya, jadinya bisa dibilang bahwa semua pelaku kreatif sangat dikedepankan di sini tanpa melihat sudah punya CV atau PT, tetapi kembali harus dikonfirmasi. Nah, cara mengkonfirmasinya bagaimana? Salah satunya dengan kegiatan-kegiatan. Apabila tidak aktif, maka dianggap sudah tidak valid lagi. Tetapi kalau memang aktif berperan serta, maka dianggap sudah masih valid atau masih aktif. Nah,
Ditambah lagi mungkin Disbudpar ke depannya akan coba untuk bersilaturahmi satu persatu. Kebayang pelaku kreatif yang terdaftar ada 2.000, gimana ngelilinginnya tuh ya 2.000 titik. Tetapi inilah kehebatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandung, mereka begitu serius ingin membawa para pelaku kreatif melalui patron aplikasi ekonomi kreatif ini atau Patra Komala agar bisa menjadi vaksinasi, katanya seperti itu yang saya dapatkan, vaksinasi ekonomi kreatif. Semoga niat baik ini juga didukung penuh oleh para pelaku kreatif yang ada di Kota Bandung. Sambil ngobrol-ngobrol seperti ini, apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di chat sehingga nanti saya bisa sampaikan. Jangan lupa absensinya mohon diisi pada semua pelaku kreatif di sesi yang pertama ini. Nanti di sesi yang kedua akan ada lagi di jam 1 siang, sorry 1.30 kalau tidak salah. Itu kita akan ketemu lagi dengan pelaku-pelaku yang lain. Oke, Kang Eji, tahun ini kita baru saja meluncing website Patra Komala ya. Ya. Website ini apa bedanya sama bentukan yang terdahulu sama yang sekarang sih? Saya takutnya banyak pelaku kreatif yang sudah tidak up to date dengan website Patra Komala yang sekarang, yang baru di launching loh di tahun ini. Gimana Kang Eji? Kalau yang baru di launching tahun ini tuh bedanya tuh kita udah pisahkan nih Kang Mike antara pengunjung, pelaku ekonomi kreatif, dan juga untuk pemerintahnya sendiri. Jadi kita buatkan kamarnya masing-masing gitu. Jadi misalnya ketika kita masuk ke Patra Komala tuh, pertama kali kita tuh akan diarahkan apakah kita ingin melihat Patra Komala ini dari sisi pengunjung, atau dari sisi misalkan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif nih, kita mau masuk ke Patra Komala, di situ udah kita sediakan juga kamarnya, dan juga apabila sebagai government pengen lihat datanya di Patra Komala itu kayak gimana, itu juga udah kita sediakan juga Kang Mike untuk kamarnya itu. Nah, untuk pengunjungnya sendiri nanti data yang disajikan itu adalah data-data terkait dengan profiling dari ekonomi kreatifnya berdasarkan BEAT Bandung Creative Belt-nya. Lalu di situ juga ada terkait dengan produk-produk yang udah di-update oleh para pelaku aircraft di Kota Bandung. Dan juga di situ juga untuk pengunjung tuh bisa ngelihat COE atau calendar of event di Kota Bandung itu kayak gimana sih gitu. Oh, itu untuk pengunjung ya? Untuk pengunjung. Dua lagi. Nah, Nanti kita untuk bahas lebih detail. Nah untuk pelaku aircraft-nya sendiri atau pelaku aircraft di Kota Bandung ini yang udah daftar jadi member, itu tuh kita akan sajikan itu yang pertama itu adalah tentunya dashboard dari member areanya, dan juga dia bisa melakukan registrasi di situ apabila belum menjadi member. Lalu di situ juga di member areanya pun sendiri nanti dia bisa mengupload atau mengupdate data-data produknya, profilnya juga. Dan juga di situ yang spesialnya itu ada untuk dokumentasi untuk Open API-nya. Jadi nanti kalau para pelaku aircraft ini membutuhkan data di Patra Komala, itu dia bisa melakukan integrasi data yang sudah kita sediakan dokumentasinya. Gimana sih cara narik data dari Patra Komala ini? Wow, Open API ya. Jadi ini mempermudah para pelaku kreatif ketika mereka membuat website-nya bisa terpromosikan dengan baik ya, atau aplikasi ya. Iya, betul Oke. Kang Mike. Nanti lain kali kita jelaskan lebih detail terkait Open API. Oke. Siap. Berikutnya Kang Eji. Nah, Buat pengunjung ya. pengunjung dan yang tadi saya jelaskan itu untuk buat para pelaku aircraft-nya. Buat Yang pelaku terakhir, aircraft. ya. Dan di pelaku aircraft juga di sini ada satu yang ditampilkan itu adalah PCC menu PCC Patra Komala Coffee Club. Jadi orang-orang atau para pelaku aircraft ini nantinya dia bisa melakukan reservasi atau registrasi event yang diadakan oleh Disbudpar dalam bidang aircraft ini. Contohnya mungkin yang event hari ini Kang Mike yang kolasme ini. Nah itu bisa kita orang-orang itu bisa melakukan registrasinya tuh langsung di menu PCC itu dengan catatan sudah menjadi member Patra Komala. Asal sudah jadi member Patra Iya. Komala. Berarti ini khusus buat Kota Bandung ya? Iya, betul Kang Oke, tapi Mike. buat yang luar Kota Bandung gimana? Mereka boleh ikut-ikutan acara-acara kita? Boleh dong Kang Mike. Boleh ya. Boleh. Cuman kalau buat di Kota Bandung sendiri ada kekhususan untuk bisa mengikuti inkubasi-inkubasi yang diselenggarakan oleh Disbudpar begitu ya. Ya, betul. Oke. Satu lagi buat government ya. Ya, kalau untuk government itu lebih ke datanya sih Kang Mike. Jadi kira-kira kita tuh akan memisahkan data
berapa sih member Patra Komala berdasarkan subsektornya, berdasarkan pentahelixnya, dan juga nanti di situ tuh kita udah melakukan integrasi data juga dengan DPM PTSP terkait dengan jumlah pelaku aircraft yang terdaftar di DPM PTSP itu sendiri. Oh, oke. Ini menjadi ekosistem yang menarik dari ekonomi kreatif ya, yang dilakukan oleh Disbudpar. Oh, menarik sekali. Oke, mungkin kalau buat para pelaku nih, seringkali mereka pengennya langsung-langsung aja nih Kang Eji. Aduh, gue dapat apa sih kalau jual di Patra Komala? Emang gue diperhatiin seberapa perhatian sih terhadap produk saya gitu kan? Seringkali itu pelaku kreatif itu pengennya langsung-langsung kan. Yang saya dengar nih ada fasilitasi HKI, betul? Iya, betul Kang Mike. Fasilitasi HKI ini itu ada di mana sih, Kang Eji? Kalau misalnya nih para pelaku kreatif dia memiliki satu konsep, ide, nama, brand yang pengen di HKI-kan. Kalau tidak salah, Disbudpar itu memberikan free fasilitasi bagi siapapun pelaku kreatif Kota Bandung agar bisa memiliki HKI dan dibantu konsultasinya dari awal sampai akhir. Itu bisa daftarnya di mana sih? Itu bisa daftarnya masih tetap di Patra Komala sih, Kang. Itu kayaknya tadi saya kelewat ya jelasinnya. Itu tuh ada di bagian pelaku ekonomi kreatifnya, Kang. Jadi nantinya kalau udah kita login sebagai member di bagian pelaku aircraft itu, nanti ada menunya tuh muncul Safari HKI itu. Nanti di situ tinggal masuk ke menunya, lalu nanti tinggal didaftarkan aja dari identitas brand yang akan didaftarkannya itu, Kang. Oke, berarti masih ada kuotanya atau tidak, tapi Disbutor yang akan mengkurasinya ya. Iya, betul. Oke, nanti mohon dipastikan kepada semua pelaku kreatif, terutama yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini, bagi siapapun yang memiliki HKI dan ingin difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melalui bidang ekonomi kreatif, silahkan buka kembali web Patra Komalanya, profilnya, kemudian di situ bisa daftar Safari HKI. Safari itu singkatan dari Sarana Fasilitasi Terintegrasi untuk Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual ini tentunya sangat bermanfaat sebagai aset pelaku kreatif. Itu yang perlu diperhatikan, sehingga besar harapan buat semua pelaku kreatif, jangan hanya sibuk bikin produknya saja nih, tetapi tidak dihakaikan. Itu berbahaya sekali. Kenapa di era yang sekarang ini banyak sekali produk-produk atau inovasi-inovasi yang mudah untuk diduplikasi. Nah, ini berbahaya apabila HKI-nya ternyata tidak dimiliki oleh pelaku kreatif tersebut. Seringkali kemarin juga ada teman saya, dia memiliki satu aplikasi tapi harus berganti nama. Kenapa? Karena dia disomasi, Kang Eji. Disomasi kenapa? Karena namanya sudah dipakai oleh pelaku kreatif yang ada di kota lain. Itu kan sayang sekali. Dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi karena kepemilikan nama ini tidak dimiliki oleh pelaku kreatifnya. Kenapa sih penting sekali HKI tersebut? Karena untuk membangun sebuah brand kan tidak murah, tidak mudah bahkan. Kalau brandnya harus diganti, marketnya bingung, confused, jadi gimana? Itu akan menjadi pengulangan. Udah bikin cat, udah bikin kaos, t-shirt, merchandise, udah promosi kemana-kemana, ternyata disomasi harus ganti nama. Rugi banget sebagai pelaku kreatif di kota Bandung yang kita dari nol membangun brand kita, ternyata kita tidak hakaikan. Jadi menjadi keuntungan buat para member Patra Komala agar produk-produk kreatifnya itu bisa dihakaikan. Bahkan saya baru tahu nama panggung saja itu bisa dihakaikan loh. Jadi andai kata itu dilewatkan tidak menjadi sesuatu yang menarik, bisa jadi itu menarik suatu saat nanti ternyata kita lupa. Pertama iseng-iseng aja nih bikin nama, ternyata lupa, tidak dihakaikan, diambil sama orang lain yang menghakaikan. Proses HK ini tidak proses yang sebentar, butuh waktu yang lama dan perlu disosialisasikan juga. Bahkan disinilah Disbudpar menaruh perhatian. Jadi siapapun member Patra Komala, Anda semua mendapatkan fasilitasi prioritas untuk bisa mendaftarkan HKI-nya. Silahkan buka di Safari HKI. Itu ada di dashboard member Patra Komala. Oke. Apalagi yang menarik di sini? Ada tadi yang disebutkan oleh Kang Eji, ada BIT. Ya.
Bandung Creative Belt. Apa tuh Kang Eji? Ya, jadi untuk Bandung Creative Belt sendiri itu kita bakal misahin para pelaku aircraft itu berdasarkan sabuk wisatanya itu, Kang. Jadi misalkan nanti ada Cigadung Belt, nanti yang tergabung dalam Cigadung Belt itu ada pelaku ekonomi kreatif apa aja sih di situ gitu. Ya Oke. pemisahan aja sih. Oke. Yang menarik di BIT ini mencoba mempromosikan kreatif tourism yang ada di Kota Bandung. Bisa dibayangkan para pelaku kreatif yang ada di Kota Bandung. Mereka mau datang ke Kota Bandung itu pasti banyak tujuannya. Nah, menurut data dan informasi, mereka itu datang ke tempat-tempat kreatif tujuannya salah satunya untuk berbisnis. Jadi banyak pelaku-pelaku dari luar kota Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Jogja, Semarang, Surabaya datang ke kota Bandung itu untuk berbisnis. Nah, ketika melakukan bisnis ini, seringkali mereka itu mencari database yang berasal dari network mereka. Nah, dengan adanya BIT ini sebetulnya pada saat mereka mendownload aplikasi Patra Komala, BIT ini tuh bisa menjadi rekomendasi. Misalnya ada subsektornya fashion yang ada di daerah Cigadung seperti yang tadi Kang Eji sebutkan. Akhirnya keluar nama-nama produk atau brand yang ada dan bersumber dari membership Patra Komala. Bisa dibayangkan nggak keuntungannya? Misalnya yang saya hafal di sini misalnya ada Oleander, kalau nggak salah itu Ribi, dan beliau ini sangat aktif mempromosikan fashion designer dari Ribi, seorang fashion designer muda yang seringkali mengikuti Bandung Broadway. Nah, pada saat Ribi ini ternyata studionya ada di daerah Cigadung nih, wilayah Cigadung. Pada saat pasar kreatif ini datang ke kota Bandung dan dia ingin ketemu sama Ribi, akhirnya dia menginap di tempat yang di hotel yang dekat sama Ribi sehingga mencegah terjadinya kemacetan yang terlalu panjang. Akhirnya mereka bakal menginap di tempat yang mereka ingin datangi atau kunjungi. Keluarlah subsektor fashion yang ada di Cigadung dan salah satunya Studio Ribi. Itu bisa langsung didatangi oleh mereka. Oleh karena itu, pastikan profil yang dimiliki oleh semua member itu update, dan pastikan juga para tamu ini bisa dilayani dengan baik dengan informasi yang valid. Takutnya dikatakan begini, 24 jam. Ternyata pas didatengin tokonya tutup. Nah, itu seringkali terjadi dan itu menjadi kekecewaan yang luar biasa dari pasar kreatif yang mereka tuh melihat informasinya di mana? Bukan di website, tetapi di aplikasi Patra Komala. Nah, andai kata itu tidak diupdate, otomatis di aplikasi juga tidak akan terupdate, sedangkan mereka ingin langsung ketemu sama pelaku kreatifnya. Ini yang membedakan Patra Komala dengan aplikasi yang lain. Kalau aplikasi yang lain hanya memperlihatkan produknya saja, tetapi di Patra Komala kita mempromosikan para pelaku kreatifnya sehingga bisa langsung namanya mendunia. Karena aplikasi ini sudah bisa di-download di mana saja Kang Eji? Di Indonesia saja atau di luar negeri juga udah bisa download aplikasi ini? Itu global sih, Kang. Jadi udah Global bisa ya? di semuanya, iya. Dimanapun nanti jadinya gini, kalau disebut Par Kota Bandung nih misalnya mempromosikan aplikasi ini ke luar negeri misalnya. Download aplikasi Patra Komala dan ketemu langsung dengan pelaku kreatif Kota Bandung. Berarti mereka bisa ngobrol langsung dong ya sama pelaku kreatif ini ya. Betul, Kang. Wow, ini mengerikan sekali aplikasinya. Semoga bisa menjadi benar-benar menjadi vaksinasi ekonomi kreatif yang digadang-gadang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Di tengah pandemi yang sudah bertahun-tahun ini ternyata masih ada inovasi yang bisa dilakukan sungguh luar biasa dan sungguh memang bermanfaat. Tetapi tentu saja ini membutuhkan kerjasama yang baik dari para pelaku kreatif karena tidak sedikit para pelaku kreatif yang mereka tidak aktif ya Kang Eji ya. Bisa disebutkan nggak persentasenya Kang Eji? Berapa jumlah yang terdaftar sampai dengan hari ini? Sebentar, Kang. Baik, saya coba lihat dulu ya. Kalau tidak salah di Kota Bandung ini itu dari 16 subsektor ekonomi kreatif plus 1
Artinya ada 17, tapi menurut undang-undang atau peraturan pemerintah ini masih 16 subsektor. Di Kota Bandung itu ada semua. Ini luar biasa buat kita semua. Pada hari ini pasti tidak hanya dari satu subsektor saja, tetapi dari berbagai macam subsektor, ada dari desain, ada dari kuliner, ada dari fashion, musik, dan dari berbagai subsektor lainnya. Semoga kita semua dapat bersatu padu untuk bisa mempromosikan Patra Komala ini menjadi patron aplikasi ekonomi kreatif berkelanjutan yang terpercaya untuk bisa diakses oleh pasar kreatif. Pasar kreatif itu adalah pasar yang memang benar-benar menjual atau memasarkan produk-produk kreatif. Nah, Kota Bandung udah dikenal sebagai produk ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kita coba tanya sama Kang Eji. Kang Eji, yang terdaftar seperti apa sih datanya? Datanya itu yang terdaftar bentar. Kalau untuk jumlah pelaku aircraft-nya sendiri yang udah terdaftar itu ada 2.261, Kang. 2.261. Lalu, Oke. iya, Tapi kita itu Pak, harus memverifikasi ya. Harus iya, memverifikasi lagi ya. Oke. betul. Nah, untuk jumlah subsektor yang tertinggi itu ada dari pelaku fashion sih di sini. Ada 530 orang, Kang, untuk pelakunya itu, Oke. untuk di fashion. Untuk Terus yang lain Kang, musik mungkin musik itu ada 500 banyak ya? 33 pelaku, Kang, kalau untuk musik itu. Terus kalau untuk dari Pentahelix sendiri, itu yang paling banyak itu dari pelaku bisnis sih. Oke. Oke, itu sebagian data yang didapatkan di Patra Komala. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk semua yang ada di sini. Dari ada 2.200 lebih, 500-an lebih itu adalah pelaku fashion. Di sini ada pertanyaan, berarti kalau sudah menjadi member Patra Komala, di aplikasinya masuk sebagai member Patra Komala juga ya pilihnya? Ya, Betul. begitu. Begitu, sangat mudah. Jadi apa bedanya website dan aplikasi? Website itu sebagai dashboard ya Kang Eji ya. Kalau para member Patra Komala ingin mengupdate profilnya. Jadi profil itu bisa diupdate di sana. Nah, para pelaku pasarnya, artinya marketnya atau industri kreatifnya, itu mereka mendownload aplikasi Patra Komalanya, gitu Kang Eji ya. Jadi aplikasi ini belum di-launching, nanti mungkin semoga segera di-launching tahun depan, tetapi sebuah keuntungan bagi siapapun member pada saat ini bisa langsung mendapatkan manfaatnya dari sekarang, sehingga nanti pada saat aplikasi ini dipromosikan dan tiba-tiba memilih atau mencari saya butuh fashion nih, oh ada, pengen ngobrol nih, oh bisa. Nah itu menjadi kelebihan pada saat para pasar kreatif ini mendownload aplikasi Patra Komala. Bisa langsung mengakses dan ngobrol langsung sama pelaku kreatifnya. Itu sih yang paling bermanfaat ya. Siapa tahu tercipta jual beli, bisa tercipta B2B juga, bisnis to bisnis juga, B2C juga bisa karena dashboard yang ada di website itu bisa terintegrasi sama online store ya Kang Eji ya. Ada Iya. misalnya pelaku kreatif itu punya toko di Shopee, di Tokopedia, ada di Lazada misalnya, atau di produk-produk marketplace lainnya. Bahkan mungkin pelaku kreatifnya mempunyai website sendiri, itu bisa langsung terintegrasi dengan aplikasi Patra Komala. Jadi kalau tidak diupdate profilnya ya sayang sekali. Nah, yang menarik di sini adalah bisa ngobrol langsung sama pelaku kreatif tadi itu. Jangan sampai nomor WhatsApp-nya tidak update. Ini yang menarik untuk dicoba nih. Di sini ada pertanyaan lagi. Saya member dan komunitas Patra Komala menyemangati bagaimana cara join di webnya untuk marketnya. Oke. Sebentar, bagaimana cara produk kita masuk ke kreatif produk di aplikasinya? Update langsung di
profil yang ada di websitenya. Begitu Kang Eji? Betul Kang Mike. Boleh dijelasin sedikit Kang Mike sama saya? Mangga, silahkan. Iya, jadi nanti ketika, nah untuk kreatif produknya gimana sih caranya biar bisa nampil di aplikasi? Caranya itu nanti mungkin Bapak Ibu ini tinggal masuk aja ke profil member Patra Komalanya. Nanti di situ di menunya itu ada menu produk. Nah, diisi aja di situ data-data produknya seperti nama produk, deskripsinya, marketplace-nya, dan juga gambarnya. Setelah itu nanti sebelum bisa tampil ke aplikasi itu akan dilakukan pengecekan dulu oleh admin Patra Komala Kang Mike. Jadi nggak bisa langsung tampil setelah diupload itu. Dicek dulu apakah sesuai datanya dan memang tidak mengandung gambar Unsur yang ya, unsur atau gambar yang tidak 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 enak ya, diperbolehkan. tidak diperbolehkan lah gitu ya. Ya. Kayak gitu sih. Ya, jadi yang menarik ini kan aplikasi ini buatan pemerintah, government, khususnya pemerintah daerah Kota Bandung, sehingga tingkat kepercayaan ini sangat-sangat diprioritaskan. Jangan sampai ada hoax atau isu-isu yang tidak berkenan. Oleh karena itu, kenapa sistem untuk registrasinya itu membutuhkan waktu agar juga bisa divalidasi. Sehingga apapun konten-konten yang dimasukkan ke dalam Patra Komal ini akan diakses oleh admin untuk diadmit gitu ya, Kang Eji ya. Jadi apa sih keuntungannya ada di Patra Komala sebagai website yang memang dimiliki oleh pemerintah? Keuntungannya terpercaya, itu nomor satu. Kalau tidak salah, banyak investor juga yang mencari pelaku kreatif ya Kang Eji ya. Itu disiapkan ruang khusus di website, betul? Ya, nanti masuknya tetap sebagai pelaku aircraft dan investor sih Kang di Ya, situ. ada investors juga yang semoga bisa dipertemukan. Apa keuntungannya investor bekerja sama dengan Patra Komala? Sudah valid membernya. Ini prosesnya memang agak sedikit lama, tidak seperti marketplace pada umumnya siapapun bisa join dan bergabung. Tapi di Patra Komala lebih divalidasi lagi, dan sekali lagi memang tidak terlalu mudah untuk bergabung, tapi tidak terlalu sulit juga. Artinya selama orang Bandung aktif berperan serta untuk bisa memajukan ekonomi kreatif dan terpercaya, bisa mudah dan bergabung, dan kita bisa sama-sama mengembangkan Patra Komala sebagai aplikasi yang memang terpercaya bagi siapapun market kreatif, pasar kreatif, begitu. Kalau di sini ada pertanyaan bagaimana cara join di webnya untuk marketnya. Jadi kalau untuk market itu ada bagian pelaku ya Kang Eji ya? Ada di bagian pelaku, tinggal klik bagian pelaku. Kalau orang kreatif, tinggal di bagian kreatif. Kalau government di bagian government. Nah, pada saat di aplikasi, ya semua sudah industrial. Artinya mereka semua yang membutuhkan informasi tentang kreativitas, pengen beli produk-produk kreatif, pengen berbicara langsung, atau cari narasumber orang-orang kreatif, itu bisa lihat di aplikasi Patra Komala. Seperti itu. Ada informasi lagi yang bisa ditambahkan Kang Eji? Mungkin cukup dulu sih kalau dari saya Kang. Oke, oke. Untuk mempromosikan apapun hal yang tadi kita sudah diskusikan, ada hal yang menarik yang kita akan lakukan di Kolasme 11.11. Ya, Kolasme 11.11. Itu adalah sebuah event yang hari ini kita obrolin juga. Semoga semua pelaku kreatif yang hadir di sini sudah semakin paham tentang apa manfaat tujuan terkait Patra Komala. Kalau masih ada yang bertanya, Patra Komala itu apa sih? Patra Komala itu adalah bunga khas Kota Bandung, tetapi di sini Patra Komala kita jadikan singkatan dari Patron Aplikasi Ekonomi Kreatif Berkelanjutan. Kebetulan Patra Komala pada tahun ini websitenya menjadi 100 inovasi terbaik dari 3.000 lebih inovasi di Indonesia. Begitu Kang Eji ya? 100 inovasi terbaik yang dibuat oleh pemerintah kota loh di Indonesia masuk 100 besar. Nah, semoga tahun depan aplikasinya bisa masuk 10 besar Kang Eji ya. Tahun depan ya, semoga ya. Amin, amin. Nah, untuk menuju ke sana nih, Patra Komala kemudian mempunyai ide inovasi. Kalau begitu, dengan aplikasi ini kita bisa buat virtual event kapanpun. Jadi, kalau kita sering dengar promosi 10-10, 9-9, dan 11-11 ya, yang seringkali dilakukan di marketplace manapun, Patra Komala coba hadir sebagai patron
buatan pemerintah daerah yang mencoba mempromosikan bareng-bareng bahwa kami mempunyai para pelaku kreatif yang keren-keren di Kota Bandung. Silahkan download aplikasinya, ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka, sehingga tercipta jual beli. Nah, untuk mempromosikan itu sebagai kampanye kita bersama, pada tanggal 11-11 nanti, tanggal 11 bulan November nanti, itu kita membuat virtual festival tanggal 11 November. Cara ngikutinnya gimana? Tinggal daftar Kolasme ya Kang Eji ya. Tinggal daftar Kolasme, tetapi sebelumnya update dulu profilnya. Jangan sampai nanti di profilnya itu memalukan istilahnya, atau tidak mewakili atau tidak representatif. Bagi siapapun yang menemukan kecanggungan atau ini gimana ya, ragu ya, aduh gaptek nih. Nanti ada yang menemani ya, Kang Eji ya, untuk bagaimana bisa prosesnya terlancarkan pada saat mengupdate profil. Nah, di situ sudah siap untuk 11-11 nanti di Disbudpar melalui bidang ekonomi kreatif akan mempromosikan download aplikasi Patra Komala, ketemu langsung sama pelaku kreatif, berbisnislah bersama mereka. Misalnya seperti itu di tanggal 11 bulan 11 nanti. Oh iya, andai kata pelaku-pelaku kreatif punya video, bisa nggak Kang Eji? Kalau formatnya itu video sih di kita tuh nge-provide Kang Mike, hanya saja videonya nggak langsung masuk ke Patra Komala, tapi kita misalnya nih videonya tuh kita upload dulu ke YouTube, nanti kita Nah, ambil link YouTube-nya dimasukin ke situ. oke. Ini menjadi sistematika yang kita lakukan. Jadi, andai kata ada video-video yang ingin diputarkan di saat tanggal 11 bulan 11 nanti, kirimkan link videonya atau YouTube-nya agar kita putar sebagai bagian dari acara yang berlangsung. Nanti pada tanggal 11 bulan 11 juga, andai kata memang available, kita akan ajak interview atau kita ajak wawancara agar bisa terpromosikan produk dan kreativitasnya. Nah, ini semoga bisa mendapatkan apresiasi yang lebih dari para pelaku kreatif karena Disbudpar pada saat ini benar-benar gigih berjuang agar bisa mengobati permasalahan meskipun sedikit, tetapi kita mencoba mempromosikan agar pelaku kreatif tetap melakukan kreativitasnya dengan baik. Oke, pada tanggal 11 bulan 11 juga kita akan sama-sama mempromosikan HKI sebagai sesuatu yang benar-benar penting untuk ditetapkan atau dikejar nih oleh para pelaku kreatif, jangan sampai dinanti-nanti. Karena HKI ini sangat sulit untuk didapatkan karena takutnya juga di tempat lain juga sudah dimiliki namanya. Nah, ada konsultan yang akan membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melalui bidang ekonomi kreatif untuk bisa mendampingi para pelaku kreatif yang sudah terdaftar di Patra Komala sehingga namanya bisa di-HKI-kan oleh para pelaku kreatif yang terkait. Begitu. Ada pertanyaan lagi di sini, yang masuk kreatif produk kan hanya yang punya produk, kalau yang bantu jasa bagaimana Kang cara orang melihat jasa kita? Oke, ada banyak pilihan. Salah satunya adalah dengan membuat online store-nya atau website-nya. Sehingga nanti website tersebut akan direkomendasikan untuk dikunjungi oleh marketnya. Jadi bisa bekerja sama langsung dengan pelaku kreatifnya, buatlah satu marketplace khusus atau store khusus, kemudian dikasih linknya kepada para pelaku kreatifnya. Itu yang menjadi penting sehingga para pemasar juga bisa terlibat di dalam proses kreatif ini. Saya tahu bahwa di Bandung ini banyak juga orang-orang yang memang terlibat dalam pemasaran, dan pemasaran menjadi salah satu bagian dari ekosistem ekonomi kreatif. Jadi silahkan bekerja sama dengan para pelaku kreatifnya, buat satu marketplace sendiri atau website misalnya, karena di dunia digital pada saat ini menjadi penting untuk bisa memiliki online store, bahkan sekarang banyak sekali website-website yang dibuat dengan payment gateway yang sudah dimiliki, misalnya seperti OVO, ada Dana, ada banyak sekali yang bisa digunakan oleh para pelaku kreatif. Nah, Kang, kenapa sih tidak langsung sama Disbudpar aja semuanya?
ini yang menjadi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak bisa menerima pendapatan dari manapun. Oleh karena itu, kita harus berafiliasi dengan marketplace ataupun dengan online payment yang sudah ada pada saat ini untuk menjaga aturan dan tata tertib yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Patra Komala memiliki batasan hanya sampai dengan mereferensikan, termasuk mereferensikan online store yang sudah ada pada saat ini. Oke, semoga bisa dipahami sehingga pada saat profil nanti diupdate, silahkan berikan juga online store-nya. Kalau tidak ada online store, website-nya boleh. Andai kata tidak ada website, minimal WhatsApp number-nya. Pada saat nanti WhatsApp number dikontak, bisa jadi video call bisa dilakukan oleh market tersebut dari aplikasi Patra Komala sehingga mereka ingin ngobrol langsung sama pelaku kreatifnya atau yang memberikan jasa terkait pemasaran produk-produk kreatif gitu. Semoga SOP-nya semakin jelas ya. Di sini ada pertanyaan lagi, sudah daftar Safari HKI belum ada info selanjutnya? Ya, nanti saat ini ada fasilitasi tidak begitu banyak, tetapi semoga nanti dapat bagian, nanti akan dikontak sama para semua yang terlibat di Patra Komala. Jadi sudah ada tim khusus yang disediakan oleh Patra Komala untuk bisa memaintain member-member Patra Komala. Nanti diberitahukan. Kalau sudah daftar Safari HKI, berarti tinggal nunggu ya Kang Eji ya? Iya Kang Mike. Jadi kalau yang di Patra Komala itu kan hanya formulirnya saja yang diakomodirnya. Nantinya itu akan dikurasi dulu sebelum nantinya akan diminta data lebih lanjutnya sih. Biasanya kayak gitu sih kalau kemarin formatnya. Oke, nanti akan berkorelasi intinya setelah itu ya. Minimal sudah daftar. Itu ada konfirmasi ke email terkait? Itu biasanya nanti di email Kang. Oke, pastikan juga ini nih, alamat emailnya itu benar. Kepada semua pelaku kreatif yang ada di sini, pastikan alamat email juga penting. Seringkali kami berpikirnya begini, alamat email dan nomor WhatsApp itu digunakan karena waktu beli handphone pertama kali, itu wajib mempunyai Gmail, seringkali begitu ya. Terus lupa alamat emailnya apa, passwordnya lupa. Nah, untuk saat ini mohon diperhatikan para pelaku kreatif agar menggunakan email yang benar-benar aktif sebagai media untuk pemasaran atau manajemen produk. Jadi tidak ada ruginya sekarang memiliki satu email atas nama website sendiri, misalnya Eji@patrakomala misalnya Kang Eji misalnya ya, boleh seperti itu. Nah, itu didaftarkan. Dan jangan sampai lupa dengan alamat email tersebut karena pada saat dunia digital pada saat ini alamat email menjadi sangat penting bukan hanya untuk mendaftarkan sebuah device atau handphone misalnya harus ada alamat email, akhirnya buat alamat email. Jangan cuma buat itu, tetapi memang alamat email sekarang sangat penting untuk berkorelasi, berjualan, bahkan sampai dengan mengelola data. Foto, video, alamat email ini menjadi penting. Yang kedua, nomor handphone yang aman untuk bisa berbisnis. Nah, ini menjadi penting juga nih dua hal ini. Semoga semakin teringatkan pertemuan kita pada hari ini dan bermanfaat untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan teringat kembali, oh iya ya alamat email saya kemarin apa ya? Oh ya dibuat lagi nggak apa-apa, diupdate di profil Patra Komalanya tidak apa-apa. Karena itu cara kita berkomunikasi. Kalau sekarang kan masih menggunakan WhatsApp. Mohon maaf kalau terganggu siapapun yang ada di sini. Kok sering banget buat grup WhatsApp ya? Waktu itu kita bikin grup WhatsApp itu untuk bagi-bagi sembako. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kita membagikan sembako dengan cepat. Bagaimana caranya dan valid ya menggunakan Patra Komala ini. Sekarang kita menggunakan Patra Komala juga untuk kembali melihat keaktifan dari member-member yang ada di Patra Komala. Nah, nanti ke depannya kita bakal otomasi itu kita pakai web atau email. Kita blast, mohon perhatikan emailnya, jangan sampai nanti ada pasar atau orang yang pengen beli produknya, terus ngemail, ternyata nggak dibalas-balas. Nah, itu bahaya. Itu berbahaya. Artinya kepercayaan Anda di dunia digital akan berkurang.
kalau istilahnya ada bintang 5, bintang 4, bintang 3 begitu kan ya kalau di produk, nanti jangan sampai produk Anda dinilai bintang 4 atau bintang 3 karena kelalaian, tidak update atau tidak merespon keinginan market. Begitu. Ada yang mau ditambahkan Kang Eji? Belum sih Kang Michael dari saya. Oke, dari hari ini kalau disimpulkan ada beberapa poin penting. Yang pertama terkait masalah aktivasi membership Patra Komala. Mohon sekali lagi profilnya diupdate agar nanti pada saat dipasarkan kepada para pembeli atau buyers, baik itu customer, baik itu pebisnis, itu memang benar-benar dapat berkorelasi secara langsung dengan pelaku kreatifnya. Yang kedua, ada HKI yang kita akan promosikan. Semoga bagi yang belum punya bisa difasilitasi dan bisa mendapatkan fasilitasi gratis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melalui bidang ekonomi kreatif. Yang ketiga, kita akan ada event Kolasme 11.11. Pada saat itu kita coba sama-sama membangkitkan ekonomi kreatif, meskipun sederhana, tetapi kita coba untuk bisa bersama-sama mengkampanyekan ekonomi kreatif Kota Bandung kepada siapapun yang nanti mendownload aplikasi, agar harapannya mereka bisa langsung ngobrol atau ketemu langsung sama pelaku ekonomi kreatif yang saat itu sudah menjadi member di Patra Komala. Sebetulnya pertemuan pada hari ini 3 poin yang tadi. Sebelum kita tutup, nanti kalau ada yang belum jelas bisa langsung ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp. Sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ada yang mau disampaikan? Di sini ada Ibu Wati sebagai Kepala Bidang Ekonomi Kreatif. Bu Wati. HKI sampai sekarang belum ada kejelasannya kapan dibuka kembali pendaftaran HKI-nya. Bisa dicoba kalau memang HKI ini tidak bisa langsung diumumkan ya atau tidaknya, tetapi bisa langsung berhubungan sama dinas melalui bidang ekonomi kreatif, Mbak Nung, ditanyakan kembali prosesnya sudah seberapa jauh sampai di mana. Karena pasti ada update-nya. Kebetulan ada beberapa pelaku kreatif memang sudah dapat, kurang lebih ada 66 lebih pelaku kreatif yang sedang dalam proses pendaftaran HKI dari tahun yang lalu. Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ada yang mau ditambahkan? Bagi yang baru bergabung, barusan mungkin bisa join di jam 1.30 nanti, karena kebetulan untuk edisi yang ini kita akan tutup sudah dari jam 11 yang lewat. Informasinya sama dengan apa yang kita sudah bicarakan pada hari ini jam 11 barusan. Bagi yang baru bergabung barusan masih ada yang bergabung lagi nih. Yang sudah bergabung jangan lupa daftar isinya diisi agar nanti kita invite lagi untuk event sebelum tanggal 11.11. Kita kasih tahu lebih detail lagi SOP-nya bagaimana. Sampai hari ini kita cukup untuk mengupdate permasalahan profile link di membership Patra Komala. Apa keuntungannya? Semoga semakin semangat semua untuk bisa menggunakan web Patra Komala dan apps Patra Komala untuk sama-sama mendorong kembali ekonomi kreatif di Kota Bandung. Dari Bu Mega ada yang mau ditambahkan, Bu Mega? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini konsultan kami ya dari tim Kabayan. Ada beberapa orang yang hadir. Juga Kang Mike dari konsultan pariwisatanya. Terima kasih atas kesediaan menjadi narasumber kami pada acara sosialisasi Kolasme. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang masih mau mengupdate profilnya di Patra Komala.
Mohon maaf saya ini pakai masker karena posisi di kantor ya. Jadi memang KPI-nya ekonomi kreatif itu terhadap kemajuan ekosistem ekonomi kreatif adalah HKI. Ya. Jadi highlight daripada semua kegiatan yang ada di tahun ini, meskipun kami memang terkena banyak refocusing anggaran, kami tetap mengadakan kegiatan untuk dapat memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif itu melalui kegiatan kolasme ya atau kolase turisme. Nah, HKI di sinilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan kami nanti bahwa HKI juga adalah peran yang sangat penting bagi pelaku dan produk kreatif ya. Karena di era transformasi digital ini brand yang memiliki kekuatan lokal atau otentik banget itu pasti menjadi salah satu faktor penting untuk pemasaran apalagi secara digital ya. Untuk saat ini kita harus bertransformasi secara digital. Jadi mari meskipun dalam sesi pertama ini mungkin hanya 22 partisipan, kami berharap public hearing itu akan lebih cepat dibanding undangan dari dinas ya. Biasanya kalau undangan dari dinas itu suka istilahnya sangat formal sekali, tapi kami mohon disebarkan juga informasi-informasi ini karena ini juga untuk kepentingan para pelaku kreatif ya. Mungkin tidak akan terlalu panjang lebar karena nanti kami juga akan memasuki sesi yang kedua. Mudah-mudahan sesi kedua ini bisa lebih banyak partisipannya karena kami yakin masih banyak yang memang belum mengerti bagaimana penggunaan manfaat tujuan daripada pengembangan platform Patra Komala ini. Demikian Kang Eji, Kang Mike, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang ada di sini. Kang Eji, kita ketemu lagi nanti di jam 1.30. Oke, Kang Mike. Oke, tetap semangat. Mungkin dari yang 22 yang hadir pada hari ini bisa langsung memfollow up permasalahan-permasalahan untuk mengupdate profilnya, dan akan ada tim yang in charge untuk membantu mengasistensi agar profilnya bisa updated. Semoga semua bisa meluangkan waktu pada hari ini untuk bisa memperhatikan Patra Komala lebih detail lagi, karena tanggal 11 bulan 11 nanti kita punya event virtual yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melalui patron aplikasi ekonomi kreatif Kota Bandung yang sudah akan di-launching tahun depan aplikasinya. Semoga ini sangat bermanfaat sebagai vaksinasi ekonomi kreatif. Bagi yang masih merasa kurang atau pertanyaan yang masih dipikir-pikir apalagi ya atau yang belum jelas, nanti bisa hadir lagi di sesi yang jam 1.30 agar bisa berkenal juga dengan yang lain. Siapa saja produk-produk yang juga dimiliki oleh Kota Bandung. Pasti banyak yang belum tahu, banyak produk-produk keren yang dimiliki oleh Kota Bandung, tetapi karena belum terintegrasi sehingga informasinya masih belum terkumpul dengan baik. Dari Dinas Budpar ada yang mau ditambahkan lagi dari Bu Wati, tidak Bu Mega? Atau nanti saja? Ya, kebetulan Ibu Buatinya sedang kegiatan yang lain. Tapi ini kami mohon maaf nih, ada Teh Nunu, pertanyaan yang HKI ini udah dijawab belum ya? HKI sampai sekarang belum ada kejelasan. Kapan dibuka kembali pendaftaran HKI? Nah, ini mungkin sedang berlangsung ya pembukaan pendaftaran. Jadi diharapkan nanti di akhir November itu sudah selesai untuk kami mendaftarkan ke Kemenkumham. Jadi silakan mendaftar dulu melalui Patra Komala. Mungkin teknis pendaftarannya sudah pada tahu ya teman-teman. Ya. Nah, ini belum ada info selanjutnya mungkin karena kami sedang melakukan pendaftaran tersebut ya. Jadi prosesnya memang agak panjang. Nah, kami memberi kesempatan pada pelaku kreatif Kota Bandung itu selama sepanjang tahun ini, gitu.
Nah, mudah-mudahan dipercepat nanti ya untuk pendaftaran ke Kemenkumham-nya. Dan di Kemenkumham pun itu kan melalui proses yang agak rumit juga. Jadi kami pendampingan dengan konsultan itu sangat diperhatikan. Jadi mohon kesabaran teman-teman sekalian bahwa semuanya ini by proses. Terima kasih Kak Mike. Oke, terima kasih jawabannya Bu. Ini semoga bisa menjawab apa yang Ibu Nunung mungkin Bu Nunung tanyakan. Sebetulnya ada berapa banyak fasilitasi yang ada di tahun ini Bu Dika? Ada berapa brand sih? Fasilitasi HKI-nya ya? Ya. Itu nama sama jasa belum ya, hanya barang aja sama nama kayaknya masih 2 poin itu. Okay. Untuk lebih teknis mungkin ini ada, sebetulnya ini Patra Koma itu kan merangkum dari semua seksi yang ada di ekonomi kreatif, di bidang ekonomi kreatif. Sebetulnya bisa dijelaskan lebih rinci dan lebih teknis itu melalui Kepala Seksi Sarana dan Prasarana. Namun untuk hari ini semua terjadwal teragendakan lain, jadi ada mohon maaf tidak bisa hadir di sini menemani teman-teman sekalian. Jadi mungkin kalau masih penasaran seperti yang Kang Mike sampaikan, kita bisa membuka hotline service ya melalui Patra Komala. Mangga silahkan dibawelin aja si hotline service-nya. Kami lebih suka dibawelin kok. Ya, seringkali kita bilang bahwa ini sering kalau ngobrol sama Bu Mega, katanya orang Bandung tuh udah bayar wifi 24 jam, atulah belanja tuh 24 jam, dagang tuh 24 jam, kalau cuma dipakai 8 jam kan sayang. Jadi pelaku kreatif tuh harus 24 jam sekarang. Gitu. Ibu Nunung sudah 2 tahun HKI saya, dan teman-teman ikut daftar belum ada jawaban Bu. Oke, nanti Bu Nunung bisa langsung ke hotline, kita coba untuk perhatikan lebih detail lagi permasalahannya di mana. Apakah sebetulnya sudah dijawab tetapi belum dapat infonya atau memang dalam proses, karena proses HKI itu butuh waktu minimal 1 tahun. Itu yang saya tahu, nanti dari Disbudpar mungkin bisa menceritakan lebih detail terkait masalah HKI tersebut. Kalau tidak ada lagi, nomor hotline-nya ada Bu ya? Nomor hotline-nya bisa dilihat di website, ada nomor hotline di sana, bisa langsung kontak. Oke, kalau tidak ada lagi, untuk pertemuan yang pertama ini kita close terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di jam 1.30. Untuk agenda yang sama, andai kata ada yang belum clear, bisa kita lanjutkan di sana. Andai kata memang ada yang masih penasaran, atau pertanyaannya masih apa yang mau ditanyakan, masih belum tahu, nanti jam 1.30 kita akan bertemu dengan pelaku-pelaku kreatif yang lain. Pada hari ini kita menyiapkan ruang 4 kali untuk mendiskusikan hal yang sama. Ini karena kita coba untuk memperhatikan jangan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari dan berharap agar ini bisa menjadi solusi kita bersama. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta aktif juga dari para pelaku kreatif agar juga bisa meluangkan waktu pada hari ini, kasih tahu ke yang lain bahwa hari ini kita memiliki pertemuan untuk bisa membahas tentang Patra Komala sebagai patron kita bersama. Selamat siang, mohon maaf saya lagi apabila ada kesalahan kata-kata yang saya utarakan. Semoga bisa mendapatkan intisari dari apa yang kita sampaikan di hari ini, sosialisasi event Kolasme 11.11 dan sebagai virtual event kita bersama para member Patra Komala. Sampai ketemu lagi nanti. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.